Pria tersakiti. Sebelum lanjut episode 104-107 jangan lupa subscribe CAFENOVEL, jangan lupa juga tinggalkan like dan komentar, agar kami tetap semangat buat episode selanjutnya. Terima kasih. Istana Ratu. Episode 104. Pada pukul 2 siang hari berikutnya, Jeannie menerima telepon dari Song Hongye. Di mana itu, sayang? Song Hongye bertanya. Jeannie berkata, itu di Istana Ratu saya. Istana Ratu, mengacu pada tempat Yipin Jeannie. Karena dinamai Jeannie, dia dengan bangga menyebutnya Istana Ratu. Song Hongye berkata, tunggu aku di sana, aku akan berada di sana. Tidak lama kemudian, sebuah mobil sport edisi terbatas, Aston Martin 177, tiba di lokasi pembangunan Yipin Jeannie. Begitu mobil tiba, Jeannie menemukan bahwa semua staf di tempat kejadian sedang melihat satu tempat. Jelas, mobil mewah ini sangat keren sehingga menarik perhatian semua orang. Melihat saudara perempuannya yang baik, Song Hongye, berjalan turun dari kursi penumpang, Jeannie berjalan mendekat. Pada saat ini, Jeannie juga menemukan kursi pengemudi, dan berjalan menuruni seorang pria muda yang tinggi dan tampan. Jeannie bertanya dengan rasa ingin tahu, Hongye, siapa ini? Song Hongye tersenyum dan berkata, ini adalah arsitek domestik terkenal yang aku bawakan untukmu, Liu Yuze. Yuze, ini adalah direktur proyek Yipin Jeannie. Liu Yuze adalah terpana ketika dia melihat Jeannie. Dia menatap Jeannie dan dengan berlebihan berkata, ya Tuhan, apakah ini keberadaan nyata? Ini seharusnya peri di langit. Bagaimana bisa ada keindahan seperti itu di dunia? Wanita itu. Liu Yuze benar-benar kagum ketika melihat Jeannie, tetapi kata-kata ini sengaja diucapkan untuk membuat Jeannie senang. Jeannie sedikit malu dipuji sebagai peri mendengar bahwa dia adalah seorang desainer. Jeannie dengan cepat berkata dengan sopan, Tuan Liu, sama-sama, saya wanita biasa. Dengan mata tajam, Jeannie melihat bahwa mobil Liu Yuze bernilai banyak uang, dan bertanya, Tuan Liu, apakah mobil ini milik Anda? Pasti mahal, kan? Mengapa Anda tidak berhenti di sini, masih ada konstruksi di dekatnya, kalau Anda ketahuan. Jika ada yang tergores, itu tidak baik. Liu Yuze menepuk bagian depan Aston Martin yang indah dan tersenyum, tidak apa-apa jika dihancurkan, saya punya banyak mobil seperti ini. Song Hongye takut Jeannie tidak akan tahu harga pasti mobil itu, dan Liu Yuze tidak bisa mengatakan jumlah pastinya, jika tidak, akan terlalu banyak untuk memamerkan kekayaannya. Jadi Song Hongye berkata, Jeannie, pernahkah kamu melihat model mobil ini? Aston Martin 177, terbatas hanya 77 unit di dunia, tidak jauh lebih mahal dari Maybach suamimu, hanya 50 juta. Apa? 50 juta? Selengkapnya mahal dari mobil suamiku. Jeannie tercengang. Dia selalu berpikir bahwa Maybach suaminya adalah mobil mewah paling mahal, tetapi mobil Liu Yuze lebih mahal daripada Maybach milik Billy. 20 juta. 50 juta untuk membeli mobil, identitas macam apa ini? Ketika Jeannie memandang Liu Yuze lagi, dia merasa bahwa anak laki-laki ini terlihat lebih enak dipandang dan lebih tampan. Jeannie bertanya, Tuan Liu adalah seorang desainer. Begitu muda, tidak terlihat seperti itu. Desain arsitektur. Episode 105. Liu Yuze mengeluarkan cetak biru dari mobil, menyerahkannya kepada Jeannie, dan berkata, Tuan Wang panggil saja saya Yuze, ini saya Tuan Wang, lihat cetak biru yang dirancang untuk Anda Yipin Jeannie. Wang Jeannie membuka cetak biru dan melihatnya, berulang kali bertepuk tangan, yah, saya suka desain ini, lebih baik daripada yang saya sewa dari desainer asing. Tentu saja itu tidak dirancang oleh Liu Yuze sendiri, tetapi oleh desainer domestik terkenal yang ia undang secara khusus. Tentu saja, Liu Yuze juga mempelajari desain arsitektur, dan dia tahu segalanya di industri ini. Song Hongye berkata, Liu Yuze telah belajar dengan guru-guru terkenal sejak dia masih kecil. Saya tahu Anda sedang mencari seorang arsitek sekarang. Bagaimana dengan yang ini saya temukan untuk Anda? Jeannie sangat puas dengan gambar yang dirancang oleh Liu Yuze, tetapi hanya melirik mobil mewahnya dan berkata, sayangnya saya tidak mampu membelinya. Liu Yuze tersenyum dan berkata, selama Tuan Wang masih puas dengan desain saya, Anda dapat mengemudi sesuka Anda. Merupakan kehormatan bagi saya untuk melayani peri. Liu Yuze jelas bukan orang kaya dan tampan biasa,
tetapi dia berteriak pada Jeani satu persatu peri, yang membuat Jeani sangat bahagia. Jeani tidak memelintir lagi. Lagi pula, tidak mudah untuk bertemu dengan seorang desainer yang tidak menyukai seleranya, jadi dia mengambil inisiatif untuk menjangkau. Kalau begitu, Anda dipersilakan untuk bergabung dengan tim saya. Liu Yuze mengguncang bergandengan tangan dengan Jeani, tetapi enggan melepaskannya. Jeani sangat malu, Song Hongye terbatuk, dan Liu Yuze melepaskan tangan Jeani. Yah, aku tidak akan mengganggumu lagi. Ayo bekerja sama dengan baik, Jeani, kamu harus merawat adikku dengan baik, kata Song Hongye dan hendak pergi. Hei, tunggu sebentar. Jeani melangkah maju, membawanya ke samping, dan bertanya dengan suara rendah, siapa orang ini? Wang Jiajue menyenggol Song Hongye, omong kosong apa, aku bukan kamu, aku masih mencari Xiao Xianrou setelah menikah, tapi aku tidak akan mengkhianati suamiku. Di mata Wang Jiajue, Billy sekarang adalah pasangan yang sempurna. Itu juga memenuhi semua fantasinya tentang separuh lainnya. Song Hongye melanjutkan, mengetahui bahwa kalian berdua sedang jatuh cinta, ini hanya masalah bermain, kok. Aku akan memberitahumu diam-diam, keluarga Liu Yuze ini juga memiliki 100 miliar yuan, yang tidak kurang dari aset suamimu. Apa? Jeani tercengang. Saya tidak dapat bertemu dengan 10 miliar putra dan saudara. Sekarang saya sudah menikah, jika saya bertemu seseorang dengan santai, apakah itu orang kaya 100 miliar? Song Hongye diancam oleh Liu Yuze, jadi dia harus terus mengatakan hal-hal baik untuknya, mengatakan, Jeani, suamimu dan Fang Chao mungkin mengetahui tentang urusanmu suatu hari nanti, ditambah kamu telah memperlakukannya seperti ini selama 3 tahun terakhir. Jika Anda tidak dapat mempertahankannya, dia tidak akan menginginkan Anda. Saya pikir lebih baik bagi Anda untuk menemukan ban cadangan. Liu Yuze cukup tergila-gila dengan Anda, dan itu orang yang sangat cocok untuk dipertimbangkan. Itu, Song Hongye pergi. Jeani tidak terlalu memikirkannya, dia merasa bahwa hubungannya sangat stabil dan bahagia sekarang, dan dia tidak akan mempertimbangkan apa yang dikatakan Song Hongye. Wang, apakah Anda punya waktu sekarang? Saya dapat memberitahu Anda sumber inspirasi untuk desain saya dan rencana masa depan untuk rumah pribadi ini. Liu Yuze berpura-pura serius dengan pekerjaannya. Oke. Jeani tidak menolak. Mengagumi tetesan air hujan. Episode 106. 3 hari kemudian. Saat itu hujan, dan ini sudah jam 9 malam. Billy masih bekerja di kantor, dia tahu bahwa Wang Jeani akan mengawasi pekerjaan di Yipin Jeani baru-baru ini, karena istrinya sedang hamil sekarang, dan dia lebih peduli padanya dari biasanya, jadi dia meneleponnya. Istri, apakah kamu masih di Yipin Jeani? Kamu sepertinya tidak mengemudi hari ini. Apakah kamu ingin aku menjemputmu dan mengantarmu pulang? Kata Billy. Jeani di ujung telepon berkata, tidak perlu, suami, Anda dapat melakukan pekerjaan Anda. Saya menelepon Didi dan saya sudah pulang. Akan lelah. Tidurlah dulu. Yah. Aku mencintaimu. Menutup telepon, Wang Jeani menyentuh jendela kaca dengan tangannya, mengagumi tetesan air hujan yang terus-menerus menetes di luar jendela, sangat nyaman. Pada saat ini, dia sedang duduk di kursi penumpang mobil Marriott 50 juta Liu Yuze. Liu Yuze baru saja mengantarnya ke Rose Garden Villa. Mobil berhenti di seberang jalan dan tidak masuk. Terima kasih telah membawaku pulang, Yuze. Jeani tersenyum dan berterima kasih. Liu Yuze berkata, mengirim rumah peri adalah sesuatu yang tidak dapat diminta oleh manusia seperti kita. Saya harus berterima kasih. Mulut Liu Yuze sangat manis, dan dia selalu memegang Jeani di langit. Jeani telah bekerja dengan Liu Yuze setiap hari akhir-akhir ini, dan dia lebih menyukainya. Jeani menepuk ringan Liu Yuze, kamu akan membujuk gadis-gadis, aku tidak tahu berapa banyak gadis yang telah ditipu olehmu. Liu Yuze tampak tidak bersalah, aku hanya memuji Tuan Wang di hatiku. Hidup. Aku bahkan tidak melihat gadis-gadis lain. Potong, hantu-hantu itu percaya padamu, kamu sangat tampan dan kaya, aku tidak tahu berapa banyak gadis yang mengejarmu. Jeani tidak bisa menahan diri untuk tidak meliriknya. Profil tampan Liu Yuze. Dan kemudian berkata, sudah sangat larut, suamiku akan segera kembali, tidak baik dilihat olehnya. Aku harus pergi, sampai jumpa di perusahaan besok. Pegang tangan kiri.
Tuan Wang, Wang Jiani tertegun sejenak, apa yang kamu lakukan? Liu Yuze telah mendekati Wang Jiani dengan sengaja selama 3 hari, dan dia merasa waktunya sudah matang, jadi dia berkata langsung, Wang, sejak saya melihat Anda 3 hari yang lalu, saya telah jatuh cinta dengan Anda. Anda adalah wanita paling cantik yang pernah saya temui, dan saya menyukai Anda. Menghadapi pengakuan Liu Yuze, Jiani bingung. Namun, indera keenam seorang wanita juga sangat akurat, dan dia sudah melihat bahwa Liu Yuze tertarik padanya. Post Navigation. Mengapa kamu menyukaiku? Episode 107. Jiani melepaskan tangan Liu Yuze dan berkata, Yuze, aku punya suami dan sudah punya anak. Kamu sangat baik, mengapa kamu menyukaiku? Ada banyak gadis yang bisa kamu pilih. Liu Yuze meraih tangan Jiani lagi. Dengan ekspresi penuh kasih sayang di tangannya, dia berkata, gadis manapun di dunia ini kurang dari 1/1000 sebaik kamu. Jiani sangat kusut, tetapi hubungan 3 hari masih tidak dapat dibandingkan dengan hubungan 3 tahun. Selain itu, dia tidak tahu banyak tentang Liu Yuze, jadi tidak mungkin dia setuju dengannya. Jiani berkata, saya bahkan tidak tahu situasi keluarga Anda. Jiani juga ingin mengambil kesempatan untuk mengetahui apa yang dilakukan Liu Yuze dan mengapa dia begitu kaya. Pada saat ini, Liu Yuze berkata pada konfrontasi, keluarga saya terlibat dalam logistik, dan semilir angin adalah milik keluarga kami. Jiani terkejut, angin musim semi dan transportasi cepat. Liu Yuanhang Liu selalu kakekmu. Apakah kamu sepupu Fang Chao? Liu Yuze mengangguk. Jiani sangat terkejut. Chunfeng Express adalah perusahaan logistik terkuat di Cina. Jika Liu Yuze adalah cucu Liu Yuanhang, maka keluarganya memiliki 100 miliar yuan, sama sekali tidak diragukan lagi. Namun, Jiani sedikit khawatir saat ini, karena Billy pernah berlibur dengan Fang Chao sebelumnya, dan Fang Chao pergi ke Tianhai untuk mencari keluarga Liu untuk pindah dan menyelamatkan tentara. Jiani segera melepaskan tangan Liu Yuze lagi dan bertanya, apa yang kamu lakukan di Yunzhu? Apakah kamu di sini untuk menyusahkan suamiku? Liu Yuze berpura-pura tidak tahu, dan berkata dengan tatapan bingung, saya mencari masalah dengan suami Anda. Mengapa saya harus menyusahkan suami Anda? Ngomong-ngomong, apakah Anda kenal Fang Chao? Sebenarnya, meskipun Fang Chao adalah milik saya, kerabat, keluarga kami dan keluarga Fang belum pernah saya tidak melihatnya selama bertahun-tahun. Jiani, pernikahan palsu, dengan Fang Chao, dan Fang Chao menyebutkan bahwa ketika keluarga Fang mereka pergi ke Tianhai, tidak ada seorang pun dari keluarga Liu bertemu. Liu Yuze mengatakan bahwa dia belum pernah bertemu Fang Chao, yang sepenuhnya masuk akal. Jiani terus bertanya dengan ragu-ragu, bukankah Fang Chao pergi ke Tianhai untuk mencarimu? Liu Yuze berkata, saya tidak tahu, saya telah berada di luar negeri selama beberapa tahun terakhir. Saya baru saja kembali dari luar negeri beberapa tahun. Hari yang lalu dan ditarik oleh Hong Ye ke Yunzhu. Saya di sini untuk membantu Anda, tetapi saya belum kembali ke Tianhai. Ada apa? Apakah terjadi sesuatu? Wang Jiani melambaikan tangannya dengan cepat, tidak apa-apa, tidak apa-apa. Karena Liu Yuze tidak tahu apa yang terjadi antara Billy dan Liu Rusi, maka jangan beritahu dia. Billy juga menjelaskan kepada Jiani bahwa tidak ada yang terjadi padanya dan Liu Rusi malam itu, dan dia membiarkan Liu Rusi menyanyikan lagu sepanjang malam. Jiani tahu orang macam apa Billy itu dan mempercayainya. Jiani bertanya lagi, Yuze, bagaimana hubunganmu dengan bibimu? Liu Yuze berkata, apakah Liu Rusi? Dia bukan bibiku, keluarga Liu kami sudah lama menolaknya. Jiani merasa jauh lebih santai, karena keluarga Liu jika Anda tidak mengenali Liu Rusi, maka tidak mungkin untuk membalas dendam pada Billy untuk urusan Liu Rusi. Liu Yuze meraih tangan Jiani lagi dan bertanya, Saudari Peri, apakah Anda mencoba mengubah topik pembicaraan dengan sengaja? Saya baru saja mengaku kepada Anda, apa maksud Anda bagi saya? Jiani malu untuk sementara waktu dan tidak menjawab. Tahu harus berkata apa. Namun, kali ini, Wang Jiani tidak buru-buru menjauh dari tangannya, tetapi membiarkannya menggenggam jari-jarinya erat-erat dengan tangan kirinya, membuat genggaman itu semakin erat.